Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan pembelajaran kimia bersama dengan Bu Eka. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penggolongan materi, khususnya unsur dan senyawa. Masih ingat dengan tabel periodik unsur yang sudah sedikit dibahas di pertemuan sebelumnya? Nah, unsur-unsur yang tertulis di dalam tabel tersebut dikenal dengan materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan punya massa. Secara umum, kimia itu adalah ilmu yang membahas mengenai rekayasa materi. Rekayasa maksudnya mengubah suatu materi menjadi materi bentuk yang lain. Untuk melakukan rekayasa materi, para ahli kimia harus tahu dulu mengenai susunan dan struktur materi. Jika dilihat secara umum, ada 3 wujud materi, yaitu berbentuk padat atau solid, cair atau liquid, dan gas. Jika dilihat secara umum seperti yang terlihat di layar kalian, harusnya kalian sudah tahu dan bisa membedakan yang mana yang merupakan zat padatan, yang mana yang merupakan zat cair, dan juga zat gas. Untuk memudahkan mempelajari materi yang jumlahnya jutaan, maka para ahli kimia menggolongkan materi seperti yang terlihat dalam bagan berikut. Menurut susunan partikelnya, materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran. Yang namanya zat tunggal artinya partikel penyusunnya hanya satu jenis, bisa unsur ataupun senyawa. Untuk unsur sendiri dapat digolongkan ke dalam unsur logam, unsur semilogam atau metaloid, dan unsur non-logam. Jenis materi yang selanjutnya adalah campuran, yaitu gabungan zat-zat tunggal tanpa melalui reaksi kimia. Ada campuran homogen yang biasanya disebut dengan larutan, dan campuran heterogen yang dibedakan menjadi koloid dan suspensi. Unsur itu zat tunggal yang tidak bisa diurai lagi dan hanya tersusun dari satu jenis atom. Contohnya, ada unsur hidrogen yang hanya tersusun dari atom hidrogen. Kemudian ada unsur karbon yang hanya tersusun dari atom karbon. Dan ada unsur oksigen yang tersusun dari oksigen. Dan contoh-contoh unsur yang lain ada banyak lagi ya. Sampai saat ini, para ilmuwan telah menemukan kurang lebih 115 jenis unsur. Untuk memudahkannya, nama unsur tersebut disimbolkan dalam lambang unsur. Lambang unsur yang sekarang digunakan adalah seperti yang diusulkan oleh Jöns Jacob Berzelius, seorang ahli kimia dari Swedia pada tahun 1813. Tata cara penulisan lambang unsur sebagai berikut. Yang pertama, lambang unsur dinyatakan dengan huruf kapital yang merupakan huruf pertama dari nama unsur dalam bahasa Latin. Contohnya, oksigen diberi lambang unsur dengan huruf O. Kemudian karbon diberi lambang unsur dengan huruf C. Kemudian ada hidrogen diberi lambang unsur dengan huruf H. Aturan yang kedua, jika terdapat unsur-unsur dengan huruf awal yang sama, maka ditambahkan huruf kedua dengan huruf kecil. Contohnya, ada natrium, diberi lambang unsur dengan huruf Na. Kemudian ada nikel, diberi lambang unsur dengan huruf Ni. Kemudian ada neon, diberi lambang unsur dengan huruf Ne. Selain kedua tata cara tersebut, ada lagi tata cara yang ketiga, yaitu menggunakan 3 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan huruf ketiga ditulis dengan huruf kecil. Contohnya nih, ada unsur ununtrium. Nah, biasanya ditulis dengan lambang UUT. Dan ada unsur yang namanya ununseptium. Nah, diberi lambang unsur dengan simbol UUS. Para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel, yang dikenal dengan tabel periodik unsur.
Para ahli tersebut tergabung dalam EUPAC atau International Union of Pure Applied and Chemistry. Pada tabel periodik modern, unsur-unsur dapat digolongkan ke dalam unsur logam, kemudian unsur bukan logam atau non-logam, dan di tengahnya ada unsur semi-logam atau disebut sebagai unsur metaloid. Tugas untuk pertemuan kali ini, silahkan kalian jelaskan perbedaan sifat-sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam, beserta contohnya masing-masing. Selamat mengerjakan! Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai senyawa. Senyawa adalah kumpulan dari unsur-unsur. Jika unsur-unsur penyusunnya sejenis, misalnya seperti hidrogen, H2, oksigen, O2, dan nitrogen, N2. Nah, yang seperti itu disebut sebagai molekul unsur. Sedangkan, jika unsur penyusunnya beda jenis seperti air, H2O, yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, yang seperti ini disebut sebagai molekul senyawa. Contoh lain dari molekul senyawa ada garam dapur atau NaCl yang selalu ditambahkan pada saat memasak itu. Nah, dia masuk ke dalam contoh dari molekul senyawa loh. Kenapa? Karena tersusun dari unsur natrium atau Na dan unsur klor atau Cl. Berikut adalah tabel contoh senyawa beserta rincian dari unsur penyusunnya. Yang pertama, nama senyawanya air, rumus kimianya H2O. Rincian unsur penyusunnya tersusun dari 2 atom hidrogen. Nah, 2-nya itu karena di sini nih ada angka 2 atom hidrogen, dan tersusun dari 1 atom oksigen. Nah, ini kan oksigennya hanya ada 1. Kemudian contoh yang kedua, ada gula pasir. Rumus kimianya C12H22O11. Rincian unsur penyusunnya ada 12 atom karbon, kan, 12. Kemudian ada 22 atom hidrogen, 22 nih ya, dan juga ada 11 atom oksigen. Nah, 11 atom oksigen. Yang ketiga, contoh senyawa yang lain, garam dapur, seperti yang sudah diberikan contoh di sebelumnya. Rumus kimianya NaCl. Unsur penyusunnya, lihat, Na-nya hanya ada 1, berarti 1 atom natrium. Kemudian ada 1 atom klor. Nah, ini kan klornya atau Cl-nya hanya ada 1. Contoh yang keempat, ada asam cuka atau asam asetat. Rumus kimianya CH3COOH. Nah, unsur penyusunnya 2 atom C. 2 atom C, kita lihat yang mana 2-nya. Nih, ini C yang pertama, 1, kemudian C yang kedua. Kemudian lagi tersusun dari 2 atom oksigen. Nah, 2 atom oksigen yang mana? Nah, ini kan 2. Ada 2 atom oksigen. Kemudian ada 4 atom hidrogen. 4. Nah, ini H3 nih, sudah ada H3. Nah, satunya yang mana? Nah, satunya yang belakang, jangan sampai ketinggalan. Berarti jumlah atom hidrogennya total ada 4. Kemudian contoh yang kelima, amonia atau rumus kimianya NH3. Unsur penyusunnya 1 atom nitrogen, kemudian ada 3 atom hidrogen. Berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Yang pertama, senyawa organik adalah senyawa yang mengandung unsur karbon. Nah, biasanya senyawa organik ini dikenal dengan senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada asam cuka atau asam asetat dan gula pasir. Keduanya kan didapatkan asalnya dari tumbuhan ya, berarti berasal dari makhluk hidup. Pembagian senyawa yang kedua adalah senyawa anorganik atau senyawa yang bukan berasal dari makhluk hidup. Artinya, senyawa ini tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contohnya ada senyawa pasir dan juga senyawa garam.
Untuk pembahasan mengenai penggolongan materi khususnya unsur dan senyawa, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Berjumpa lagi di pembahasan kimia pertemuan selanjutnya. Sekian dari Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.